Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hatijah dengan NIM 21221063, kelas B, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka, Kampus B, Buton Tengah. Dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Karim SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah dari data mining. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah data mining. Di video ini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian dari data mining, yang kedua ilustrasi proses-proses data mining, yang ketiga data mining apakah data mining itu sangat penting, yang ketiga mengapa data mining itu sangat penting, yang keempat di sini saya akan menjelaskan tipe data pada data mining. Baik, selanjutnya langsung ke materi pengertian data mining. Pengertian data mining. Baik, di sini saya akan menjelaskan data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, mechanic learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna sama dengan data mining, yaitu knowledge discovery in database atau KDD, ekstraksi pengetahuan atau knowledge extraction, analisis data atau pola, data atau pattern analysis, kecerdasan bisnis atau business intelligence, dan data arkeologi dan data dredging. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan 4 tahap proses pada data mining. Yang pertama, pengambilan data. Dalam pengambilan data, memiliki tahap yaitu data yang relevan dikumpulkan dan diidentifikasi. Data yang didapat tersebut tidak hanya berasal dari satu tempat, namun dari berbagai sumber data atau data center yang berbeda. Selain berasal dari internal perusahaan, data juga bisa diambil dari sumber eksternal perusahaan. Semua data bisa digunakan selama data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah proses tahap dari pengambilan data. Selanjutnya yang kedua, persiapan data. Pada persiapan data, memiliki proses data mining berkelanjutan. Yang pertama, mempersiapkan data di tahap ini, kemudian kamu juga mengeksplorasi data, melakukan profiling, dan melakukan pemrosesan. Selain itu, persiapan data juga bisa memfilter data agar mendapatkan data yang berkualitas. Selanjutnya yang ketiga, penambangan data. Setelah data dikumpulkan dan dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan data mining atau penggalian data. Penggalian data ini merupakan proses untuk dilakukan dengan teknik data mining yang sesuai, termasuk dengan mengimplementasikan algoritma di dalamnya. Yang terakhir atau keempat, analisis dan interpretasi data. Baik, yang keempat ini sudah hasil dari mining data, kemudian digunakan untuk membuat model analisis yang dapat membantu tindakan pengambilan keputusan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Setelah proses 4 tahap dari data mining. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa data mining itu penting. Baik, data mining merupakan suatu proses yang penting dalam bidang data science. Berikut 5 peranan penting dalam data mining, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pola dan hubungan. Salah satu tujuan utama dari data mining yaitu mengidentifikasi pola dan hubungan yang tersembunyi dalam suatu data. Dengan menggunakan teknik-teknik seperti clustering dan association,
kita dapat menggali wawasan baru yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Misalnya, dengan menganalisis data penjualan toko retail, data mining dapat membantu mengidentifikasi pola pembelian pelanggan yang sering membeli produk A juga cenderung membeli produk B. Informasi ini dapat digunakan untuk strategi pemasaran lintas produk atau rekomendasi produk kepada pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, memprediksi dan mengoptimalkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan data mining juga digunakan untuk prediksi dan mengoptimalkan hasil di masa depan dengan menganalisis pola bisnis dan tren dalam data, dan dapat membuat model prediktif yang dapat memberikan perkiraan tentang hasil masa depan. Misalnya, atau contoh, dalam industri keuangan, data mining dapat digunakan untuk memprediksi risiko kredit pelanggan berdasarkan data historis tentang perilaku pembayaran mereka. Selanjutnya yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi. Baik, tujuannya di sini sangat penting. Lain dari data mining adalah mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi dalam dunia yang didorong oleh data. Pengambilan keputusan yang baik didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang data yang tersedia. Dengan menerapkan teknik data mining, kita dapat menggali pengetahuan berharga yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya, dalam industri e-commerce, data mining dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pembelian pelanggan, identifikasi preferensi produk, dan segmentasi pelanggan dengan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi pelanggan dan karakteristik segmen pelanggan. Perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran, mengembangkan rekomendasi, serta produk yang personal dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Terakhir, yang keempat, yaitu mengidentifikasi anomali dan outlier. Baik, data mining juga berasal dari dapat membantu dalam mengidentifikasi anomali dan outlier. Dalam data, anomali adalah data yang tidak mengikuti pada umum atau perilaku yang diharapkan. Sedangkan outlier ini adalah data yang berbeda secara signifikan dari data lainnya. Identifikasi anomali dan outlier dapat memberikan wawasan penting tentang masalah atau peluang yang perlu ditindaklanjutkan atau ditindaklanjuti. Misalnya, dalam bidang keamanan jaringan, data mining dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau serangan siber yang tidak biasa dengan membandingkan pola aktivitas normal dengan data yang diamati. Teknik data mining dapat membantu mengidentifikasi anomali yang menunjukkan adanya serangan atau pelanggaran keamanan. Baik, selanjutnya terakhir yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan menganalisis data secara mendalam, kita dapat mengidentifikasi area di mana proses bisnis dapat dioptimalkan, sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih baik, dan langkah-langkah efisiensi dapat diimplementasikan. Misalnya, dalam bidang logistik, data mining dapat digunakan untuk menganalisis data pengiriman dan rute transportasi dengan mempelajari data historis tentang waktu pengiriman, jarak tempuh, atau kondisi lalu lintas. Data mining dapat membantu mengoptimalkan rute pengiriman dan mengurangi biaya transportasi serta meningkatkan efisiensi pengiriman barang. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai mengapa data mining itu penting. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tipe data pada data mining. Yang pertama, data multimedia. Data multimedia mencakup objek-objek seperti data dalam bentuk gambar, video, audio, teks, serta termasuk webcam, web tag, dan lain-lain. Data mining terhadap data multimedia biasanya bertujuan untuk mencari pada pola dan insight, atau prosesnya mencakup analisis data digital seperti image processing, image classification, dan audio data mining, serta pattern recognition.
Yang kedua, data web. Aktivitas web meaning bertujuan mengungkap data dalam bentuk informasi dan pola yang krusial dari internet. Data yang akan dianalisis dari data web ini seperti untuk memahami konten pengguna unik website tertentu, ranking website, hingga pola pencarian yang dilakukan pengguna. Data web juga bertujuan untuk menentukan search engine yang paling optimal beserta algoritma yang digunakan oleh search engine tersebut. Yang ketiga, data teks. Sebagian besar informasi yang ada dalam hidup kita hadir dalam bentuk teks, mulai dari berita harian, jurnal, riset, buku, pesan surel, hingga blog. Contoh dari hasil analisis data teks ini seperti 9 kota dengan keluhan macet terbanyak di Twitter. Yang kedua, 10 pemain dan tim Piala Dunia 2022 terpopuler di Twitter. Dan yang terakhir, Pachman analisis 1 juta tweets mengenai WPH, apa hasilnya. Itulah contoh dari data teks. Selanjutnya, data spatiotemporal. Data spatiotemporal adalah data yang terdiri atas keterangan ruang atau space dan waktu atau tempo. Data spatiotemporal dapat berupa informasi hasil scan, data peta analisis GPS, cuaca, timer, dan lain sebagainya. Baik, itulah penjelasan saya mengenai data mining. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya mengenai data mining. Jika ada kesalahan kata atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.